Kalau ditanya suka dan duka sih menurut saya kalau sukanya itu nggak ada sih mas. Sukanya kita bisa belajar sabar, yang jelas. Kita bisa belajar sabar dari menunggu itu loh. Ternyata menunggu itu susah ya, benar-benar sulit. Jadi itu perlu belajar cuy. Terus sesudah itu yang paling berkesan itu waktu penelitian gitu. Kenapa berkesan? Karena penelitian saya waktu itu tuh tentang rumput seperti itu. Padahal jurusan saya sendiri kan jurusan peternakan. Manfaat yang bisa kita ambil yaitu kita akan bisa latih kesabaran. Seperti contohnya ketika kita menunggu dosen yang notabene tidak tahu bisa atau tidaknya, kita harus bersabar gitu menunggu dosen dari pagi sampai sore sampai berjam-jam, dan kita harus bersabar. Saya Riko Darmawan dari Fakultas Peternakan, asal saya dari Tangerang. Saya Adi dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, nama saya Afis Dwi Mardani dari Fakultas Peternakan, asal dari Klaten. Halo, saya Aldi dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Asalnya dari Tasikmalaya. Ya kalau menurut saya sendiri sih TA itu tugas akhir kita gitu, setelah kita udah dapet banyak ilmu kan dari semester 1 sampai semester 6 ataupun 7. Nah kita baru tuh ngelakuin TA buat dapet gelar nanti kayak gitu. Untuk definisi tugas akhir sendiri itu menurut saya sih tugas yang harus dilalui mahasiswa untuk memperoleh suatu gelar di tingkat universitas. Jadi untuk tugas akhir menurut saya yaitu tugas yang harus dikerjakan oleh suatu mahasiswa agar mendapatkan gelar sarjana. Siap, definisi TA ya. TA titip absen kan? Iya. Apa-apa ya, lupa lagi saya. TA, Tugas. oh iya, tugas akhir. Kalau menurut saya sih tugas akhir serangkaian hal-hal yang harus dibereskan untuk memenuhi persyaratan nantinya kamu mau lulus gitu. Ya kalau dari saya sendiri sih ada beberapa bagian, ada beberapa tahapan sebenarnya. Yang pertama itu ada KP, terus ada seminar proposal, terus juga ada seminar hasil, terus yang terakhir ada pendadaran kayak gitu. Kalau tugas saya itu menurut saya itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu ya misalnya ada kayak PKL, terus KKN, ada seminar proposal, terus kalau sudah proposal di ACC baru kita penelitian. Nah habis itu kita harus menyelesaikan skripsi, dan terakhir ada pendadaran. Jadi untuk tugas akhir itu ada beberapa alurnya, yaitu yang pertama kita melakukan kerja praktik dulu. Di situ kita KKN, terus setelah itu kita melakukan seminar proposal, setelah itu melakukan seminar hasil, setelah itu baru pendadaran. Ya kayak skripsi, KKN, PKL, terus apalagi ya, pendadaran lah kalau di Papet. Ya, buat suka dan dukanya ya. Kalau sukanya kalau dukanya dulu deh. Kalau dukanya ya kayaknya semua mahasiswa akhir itu hampir sama sih, nungguin dosen kayak gitu. Pasti sih. Terus kalau sukanya apa ya? Sukanya sebenarnya bingung sih kalau sukanya apa. Tapi kalau dipikir-pikir dulu itu waktu awal kan kita mikir gitu, pengen banyak waktu luang ya kan. Waktu sibuk-sibuknya kuliah. Nah, sama tuh kalau udah di akhir-akhir itu sukanya itu ya banyak waktu luang. Kalau ditanya suka dan duka sih menurut saya kalau sukanya itu nggak ada sih mas, malahan ya paling sukanya sih paling banyak waktu buat ngumpul sama temen, terus ada gabut-gabut klub, bisa rebahan lebih panjang, itu sukanya. Dukanya ya kita harus
Ya di kampus bisa 1 hari dari pagi sampai sore nunggu dosen. Itu pun kalau nggak di PHP sih. Untuk sukanya dulu ya, untuk sukanya itu kita itu mendapat banyak teman yang pertama. Kedua itu kita mendapat banyak pengalaman dari berbagai kita menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya itu ketika kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Untuk dukanya itu seperti kita itu gampang stres gitu kan, memikirkan banyak permasalahan kayak menyelesaikan laporan gitu. Kemudian juga seperti dukanya itu menunggu dosen yang entah bisa atau tidaknya bertemu dengan kita. Sukanya kita bisa belajar sabar, yang jelas kita bisa belajar sabar dari menunggu itu loh. Ternyata menunggu itu susah ya, benar-benar sulit, jadi itu perlu belajar cuy. Kalau dukanya ya pasti sakitnya itu kalau udah di PHP ini tuh loh, jelas tuh pasti ada ya namanya juga manusia gitu kan, pasti tetap ada ya udah dijanjiin ternyata gak jadi. Ya udah paling itu doang sih kalau untuk dukanya. Tapi kebanyakan yang harus kita harus ambil hikmahnya, yaitu bersabar aja, bersyukur juga sih, nikmati aja, yang penting enjoy bos. Kalau hal yang paling berkesan gitu selama tugas akhir, pertama itu di KP. Tentu karena kita waktu itu, kalau saya sendiri ya, waktu itu kan ke Jepara tuh, sama temen juga selama sebulan, banyak juga tuh pengalaman yang bisa diambil. Terus sesudah itu yang paling berkesan itu waktu penelitian kayak gitu. Kan semua mahasiswa pasti wajib penelitian gitu. Nah ini menurut saya ini paling berkesan lah. Kenapa berkesan? Karena penelitian saya waktu itu tuh tentang rumput seperti itu. Padahal jurusan saya sendiri kan jurusan peternakan. Nah jadi di situ tuh saya coba belajar lebih dalam lagi tentang tanaman seperti itu. Kalau ditanya paling berkesan saat tugas akhir ya menurut saya sih waktu PKL sih. Kenapa kok PKL ya? Karena di PKL tuh kita tuh bakalan tahu loh antar karakteristik individu tuh sifatnya tuh seperti apa, bakalan terbongkar semua di sana. Terus kayak sama kita tuh paham sama jurusan yang kita ambil, kerjanya tuh seperti apa di lapangan aslinya gitu. Hal yang paling berkesan itu ketika saya kerja praktek di Bogor, tepatnya di Balai Embrio Ternak. Di sana saya banyak mendapatkan pengalaman berharga karena bisa bertemu dengan teman-teman dari luar kota juga, dan saya juga bisa belajar mengenai bahasa di luar daerah saya seperti bahasa Sunda gitu. Jadi itu pengalaman berharga bagi saya. Kemudian juga bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai fakultas gitu kan, jadi cari-cari pengalaman di situ. Paling berkesan TA ya, serangkaian TA berarti dari mulai PKL, KKN, seminar proposal, sama terakhir hari ini seminar hasil OTW, insya Allah pendadaran. Kalau menurut saya sih yang paling berkesan ya KKN sih ya, karena kita bisa langsung terjun ke masyarakat gitu loh. Kita bisa berbaur dengan masyarakat, bisa tahu apa sih yang real kenyataannya itu gimana gitu. Ternyata selama ini mahasiswa itu masih hidup dalam keidealismean gitu yang jelas. Jadi ayo cuy, buka matanya cuy, kita lihat sekitar gitu kan. Dengan KKN ya dengan KKN sudah jelas bisa kita istilahnya bisa ikut membuat kita bisa membawa dengan masyarakat. Untuk pesannya sendiri ya buat tugas akhir, kalau menurut saya sendiri, karena saya juga asalnya dari peternakan, kemudian deskripsi saya itu tentang tumbuhan, jadi pesannya ya saya jadi dapat ilmu lebih gitu di luar dari ilmu peternakan tentunya, seperti itu sih. Apa yang didapat dari TA sih menurut saya ya, pertama paling besar yang banyak dilalui mahasiswa yaitu menguji kesabaran. Kenapa kok bisa menguji kesabaran? Karena kayak harus menunggu dosen juga. Kalau misal
bisa juga mungkin cuma hadirin. Nah itu terus mungkin saat itu juga mungkin kita harus koreksi sama diri sendiri juga sih, unggah-ungguh kita sama dosennya udah baik sama bener apa belum gitu. Manfaat yang bisa kita ambil yaitu kita akan bisa latih kesabaran. Seperti contohnya ketika kita menunggu dosen yang notabene tidak tahu bisa atau tidaknya, kita harus bersabar gitu menunggu dosen dari pagi sampai sore sampai berjam-jam, dan kita harus bersabar seperti itu. Selanjutnya itu seperti apa ya, kita harus punya tanggung jawab terhadap apa yang akan kita selesaikan, seperti laporan akhir itu kan harus kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap ke dosen. Jadi harus benar-benar totalitas seperti itu. Yang didapat selain kesabaran ya, mungkin rasa tanggung jawab ya, karena ya itulah yang jelas. Kalau misal kita udah terlalu lama udah lulus gitu ya, apalagi keluar dari ya yang istilahnya 4 tahun pas gitu, kalau S1 berarti ya kita harus tetap bisa bertanggung jawab gitu sama orang tua gitu. Jadi istilahnya kita harus inget lah, harus tahu gitu buat tanggung jawab kita, kenapa kita kesini gitu. Jadi ya jangan, kalau bisa kalau misal gak ada faktor-faktor lain, kalau misalkan faktor-faktornya dari dalam diri ya sebisa mungkin diminimalisir lah gitu, di manage aja gitu. Kecuali kalau memang faktornya dari luar gitu, kayak dosen atau ada hal-hal kayak PPKM gitu yang menghambat untuk tugas akhir, ya mungkin kayak gitu tanggung jawab lebih di istilahnya dikembangin lagi juga di dalam diri, tanamin lagi. Oke, untuk tipsnya ya, kalau dari saya sendiri sih jangan ditunda-tunda gitu. Misal kita udah dapat revisian dari dosen pembimbing kita, sesegera mungkin langsung kita koreksi gitu, jangan ditunda-tunda. Kemudian apa ya, rajin-rajin ini aja, maksudnya apa, chat dosen seperti itu. Kemudian untuk pesannya sendiri ya, buat teman-teman yang nantinya bakal ngejalanin tugas akhir, semangat. Tugas akhir enak kok ya. Bagi teman-teman yang mau mengerjakan tugas akhir, saya ingin berbagi tips untuk kalian semoga lancar. Yang pertama tuh kenali karakteristik dosen yang membimbing kalian. Itu akan mempermudah kalian kalau kalian sudah mengenalinya. Kedua, ketika dosen pembimbing sudah memberikan revisian, sebisa mungkin kita langsung memperbaikinya. Kalau bisa 1 malam itu kayak membuat candi. Tetap semangat ya bagi pejuang tugas akhir. Oke, untuk tips ke teman-teman yang akan melaksanakan penilaian tugas akhir itu, yang pertama, kalian harus banyak-banyak berlatih mengenai komunikasi dengan dosen. Ya, komunikasi ya lewat chat, lewat WA, kita harus melaksanakan apa ya, tata bahasa yang baik dan benar gitu, agar dosen kita itu tidak menganggap kita itu masih kanak-kanak, masih kecil gitu. Karena kan kita notabene udah dewasa, udah di masa perkuliahan dan harus mengerti tata bahasa yang benar. Untuk yang kedua itu teman-teman harus bisa menguasai laporan yang kalian kerjakan gitu. Karena ketika kalian melaksanakan ujian KP, seminar, semhas, penadaran, kalian itu harus bisa menguasai laporan atau apa yang kalian kerjakan seperti itu. Dan ketika sudah kita pahami, kita harus bisa menyampaikan laporan tersebut dengan baik dan benar kepada dosen. Selama TA ya, selama TA ya gitu, kebanyakan nunggunya daripada ketemu sama dosen gitu. Kebanyakan nunggu, banyakin sabar aja deh buat kalian semua yang sedang atau mungkin mau menghadapi TA, yang perlu sabar aja. Buat temen yang belum melakukan TA, berarti yang semester bawah atau yang belum ya, tips-tipsnya yang pertama itu kamu harus mempelajari dulu sih. Kamu harus tanya-tanya ke teman-teman yang cutting gitu kan. Kalau nggak lihat-lihat tuh di buku panduan, biasanya ada tuh buku panduan, dilihat tuh apa sih TA, terus dilihat berapa SKS-nya,
apa aja gitu ya, biar tahu aja sih ya, ntar kemana capaiannya gitu kan, biar bisa ke arah gitu, nanti tujuan kemana habis ini, terus biar istilahnya biar bisa ngejar target juga sih kalau menurut aku. Jadi ya buat kalian-kalian yang belum TA, belum memasuki TA, jangan istilahnya jangan leha-leha lah, tanya-tanya gitu, cari tahu temennya gimana sih TA gitu, mulai ke poin dari sekarang, biar ntar kalau misalkan udah masuki fase akhir kita udah tahu, udah siap lah istilahnya, mau kemananya, mau penelitian tentang apanya, penelitian tentang misalkan tentang kalau di peternakan tentang kayak teknologi hasil ternak kan bisa tahu tuh ntar mau kemananya, mau ke pasisca atau mau ke baso dan lain sebagainya, itu bisa tahu. Udah.